Pemirsa, heboh unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damschet, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Dunia maya dihebohkan dengan unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damschet, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Byron ditemukan tewas di kolam renang villa kawasan Kerobokan, Badung pada Mei 2025. Hasil otopsi Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar menyebut penyebab kematian karena etanol. Namun keluarga dibuat kaget karena 2 hari sebelum pemakaman baru diketahui jantung Byron tidak ikut dipulangkan. Pihak keluarga menerima hasil otopsi kedua yang dilakukan di Australia yang menyatakan salah satu organ tubuh korban tidak ada. Pihak keluarga pun melayangkan surat mempertanyakan kondisi tersebut. Hingga akhirnya pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah mengirim organ jantung korban ke Australia. Dan Byron itu dibawa ke Australia. Dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia, dan ketika detik-detik mau dimakamkan disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah melalui Direktur Medik dan Keperawatan Imade Dharmajaya membantah isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan otopsi Byron James Damschet. Otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara dan dilakukan sesuai dengan SOP. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan juga. Jadi jenazah beliau duluan disusul setelah ada pemeriksaan jantung yang komplit baru disusulkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihak keluarga belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum. Pihak keluarga masih menunggu proses hukum pada penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, teror cinta dunia maya berakhir petaka. Seorang mahasiswi di Padang, Sumatera Barat menjadi korban pemerasan puluhan juta rupiah. Sebelumnya, korban menjalin hubungan asmara dengan pelaku yang dikenal lewat game online. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat mengamankan pria pelaku pemerasan Aldi Hermawan Sidaputar, 20 tahun, seorang penjual somai di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Modus pemerasan bermula saat Aldi dan korban seorang mahasiswi saling kenal di game online. Hubungan keduanya kian dekat hingga pelaku minta korban melakukan video call seks. Di saat itulah pelaku menyimpan foto korban di aplikasi ponsel. Kau screenshot. Ya, dalam keadaan video call. Pelaku yang mengaku sebagai karyawan BUMN terhadap korban. Selanjutnya memeras korban dengan minta ditransfer sejumlah uang. Jika korban tidak menuruti permintaannya, pelaku ancam akan menyebarkan video korban. Korban alami kerugian puluhan juta rupiah. Pertemanan di game online, dekat ke WA, kemudian video call. Kemudian sampai terjadi pengancaman dan pemerasan akan menyebarkan foto-foto bugilnya jadi kepada masyarakat semuanya. Kini, kasus pemerasan tengah ditangani Satreskrim Polresta Padang dan pelaku beserta barang bukti sudah diamankan. Warga diimbau untuk lebih waspada dengan tindak kriminal berbagai modus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan tanda kekerasan pada jenazah bocah perempuan yang berusia 7 tahun yang ditemukan di kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Tim dokter juga menemukan cedera pada bagian leher korban. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengotopsi jenazah bocah perempuan berinisial AR yang ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, luka pada jasad AR diduga akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan tubuhnya.
Meski demikian, penyebab pasti kematian korban belum disimpulkan lantaran tim dokter masih memeriksa lebih lanjut melalui uji laboratorium forensik. Pada jenazah ditemukan sudah membusuk lanjut dan didapatkan belatung. Wajah tampak lebih kering dan terdapat jejas dengan peraban kasar di kulit leher dan kanan dan kiri. Kemudian ditemukan luka terbuka di puncak kepala dengan resapan darah sampai di tulang kepala. Kemudian pada tulang iga kiri, bagian depan didapatkan bagian tulang iga yang menonjol dengan permukaan kasar, di mana diduga akibat proses penyembuhan tulang. Dugaan akibat kekerasan tumpul. Jadi perkiraan kami setidaknya 3-5 hari. Jadi bisa lebih karena kita juga mempertimbangkan lokasi atau lingkungan di sekitar korban itu ditemukan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang kerupuk di Tangerang Selatan, Banten dilarikan ke rumah sakit akibat ditikam oleh sesama pedagang. Penikaman terjadi karena pelaku tak terima ada saingan dalam berjualan. Unit Reskrim Polsek Serpong membekuk Alpiansa alias Jack di kontrakan Jadi Pinang, Tangerang. Jack ditangkap lantaran telah menikam seorang pedagang saat sedang berjualan di perempatan Gading Serpong. Dari pengakuan pelaku, ia tega menikam korbannya lantaran tak terima ada saingan dalam berjualan di sekitar lokasi. Pelaku ditangkap tak kurang dari 1 kali 24 jam usai kejadian. Pelaku ini membawa pisau kemana-mana, jadi alasannya untuk menjaga diri. Pak, kalau betul Pak, pedagang itu kerupuk apa sih Pak? Kerupuk dari mana gitu Pak? Kerupuk Palembang. Jadi kerupuk Palembang yang mungkin kita sering lihat di perempatan lampu merah. Jadi mereka itu berjualan kerupuk. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Gunung Purnomo, iNews melaporkan. 411 pelajar di Cipongkor, Bandung Barat keracunan makan bergizi gratis. Informasinya usai jeda, hanya di Sindo Siang. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini.